You understand the meaning of the word foreboding? When you first come in the game, they try to play you. Time I need y'all to fall. Halo sahabat semua, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Pada video kali ini, channel Palanta Movie akan mengulas alur cerita Miami Vice, yaitu film laga tahun 2006 asal Amerika Serikat. Film ini disutradarai oleh Michael Mann dan dibintangi oleh Colin Farrell sebagai James Sonny Crockett dan Jamie Foxx sebagai Ricardo Tubbs. Film yang berdurasi 2 jam 19 menit 12.6 detik ini bercerita tentang Sonny dan Ricardo yang berprofesi sebagai detektif. Mereka mendapatkan misi untuk mengungkap sebuah kasus penyelundupan narkoba dan menangkap pengedar narkoba yang telah membunuh rekannya. Agar aksi penyabarannya berhasil, mereka kemudian mengubah identitas mereka menjadi mantan narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Bagaimana kisah lengkap film tersebut? Simak videonya sampai habis. Bagi sahabat yang belum menonton filmnya, disarankan menonton film tersebut terlebih dahulu karena menonton film secara utuh jauh lebih baik. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke isi ceritanya. Di awal film diperlihatkan Sonny dan Ricardo baru saja selesai mengikuti lomba balap speedboat. Mereka berdua merupakan detektif yang sedang melakukan misi pengintaian terhadap Neptune. And the tall Jamaican, who's she? Miss Jamaica? The Latina? Neptune merupakan target yang sudah lama diintai oleh Sonny dan Ricardo dalam kasus perdagangan atau eksploitasi manusia, terutama para wanita. Malamnya, Sonny, Ricardo, dan beberapa rekan detektif lainnya bersiap untuk melakukan penangkapan terhadap Neptune di sebuah klub malam. Neptune datang bersama para wanita dan bodyguardnya menemui Michael yang sebelumnya telah memesan para wanita untuk menemaninya. Let me hear you now. No. Please, put it away. That's cool. I'll go with 2. Let's go. Ricardo yang mencoba mengejar Neptune kemudian dihalangi oleh salah seorang bodyguard Neptune. Ricardo kemudian mematahkan jari bodyguard tersebut, membantingnya ke lantai lalu menghantamnya. Bodyguard lainnya yang juga mencoba menghalangi Ricardo kemudian dilumpuhkan oleh Sonny. Karena kejadian itu, Sonny dan Ricardo gagal menangkap Neptune. Sonny kemudian mendapat telepon dari Alonzo yang sedang berkendara dengan kecepatan tinggi sekaligus juga terlihat cemas. Dia berkata agar Sonny dan Ricardo menjaga keselamatan Leonetta. Alonzo, I can't talk. We're in the middle of a deal right now. Whatever you can do for her, okay, Sonny? Alonzo, what are you talking about? Told you to, Sonny kemudian menghubungi kantor FBI Miami dan meminta agar disambungkan ke bagian SAC, agen khusus penanggung jawab FBI. Sonny kemudian berbicara dengan John Fujima yang merupakan asisten agen khusus penanggung jawab FBI. Sonny menceritakan bahwa Alonzo baru saja menelponnya dan merasa ada yang tidak beres. This is ASAC, John Fujima. confidential informant we cut loose, you guys. Okay, so One of your deals may be going bad. CI's name is Alonzo Stevens. He called us. Now, I do not know what case you have him on, but whatever it is... Dari pembicaraan diketahui bahwa Alonzo ternyata merupakan informan rahasia yang bekerja untuk FBI. John kemudian menceritakan bahwa Alonzo mendapatkan tugas untuk menjadi penghubung antara pihak penjual narkoba dengan agen FBI yang berpura-pura menyamar sebagai pembeli. What's up? get Michael out of this. Di tempat lain sedang terjadi transaksi jual beli narkoba. Pihak penjual ternyata sudah mengetahui bahwa pembeli tersebut merupakan anggota FBI yang menyamar.
Anggota FBI tersebut dihujani dengan tembakan beruntun hingga tewas. Got the green. We got the goods. How long have you been working with? Sonny dan Ricardo mencoba mengejar Alonzo setelah mendapatkan lokasinya melalui alat pelacak yang terpasang pada mobil yang dikendarai Alonzo. Alonzo yang terlihat frustasi berkata bahwa Leonetta ditangkap dan disandera oleh penjual narkoba. Penyabaran yang dilakukannya sebagai perantara telah gagal dan terungkap. Di sini diketahui bahwa Alonzo terpaksa membocorkan rahasia tentang agen FBI yang menyamar sebagai pembeli kepada pengedar narkoba karena Leonetta disandra. Ricardo kemudian mendapat telepon dari kepolisian yang datang ke rumah Alonzo. Dia mendapatkan informasi bahwa Leonetta telah dibunuh. Alonzo pun merasa hidupnya telah hancur. Dia memilih untuk bunuh diri dengan cara menabrakkan dirinya tepat saat sebuah truk besar melaju dengan kecepatan tinggi. Sonny mencoba menghentikan Alonzo namun tidak berhasil. Scene beralih. Sonny dan Ricardo mengadakan pertemuan secara rahasia dengan Letnan Martin dan juga Fujima yang merupakan agen khusus FBI. Sonny dan Ricardo mempertanyakan misi yang dilakukan FBI hingga menewaskan rekan mereka. Fujima juga mengatakan bahwa 3 orang anggotanya terbunuh pada saat transaksi dilakukan. Mereka pun berdebat dan saling menyalahkan. Sonny dan Ricardo kemudian setuju bekerja sama dengan Fujima untuk menyelidiki serta menangkap pelakunya. Miami-Dade wasn't part of the task force. So you want to recruit us? Make a buy. That worked well. The transships out of Haiti. One's go-fast boats running in a Yarrow load. That's why I came along. Thank you. Malam itu juga Sonny bersama Ricardo dan beberapa rekan lainnya melakukan penyergapan di sebuah dermaga. Berdasarkan informasi yang mereka dapatkan dari Fujima bahwa sebuah speedboat melaju dengan kecepatan tinggi dicurigai sedang membawa paket narkoba. Benar saja, mereka kemudian berhasil menangkap para pengedar dengan barang bukti yang cukup banyak. Sonny dan Ricardo kemudian meledakkan 2 buah speedboat sebelum pergi dari sana. Keesokan harinya, Sonny bersama Ricardo dan beberapa rekan detektif lainnya datang menemui Nicholas. Nicholas merupakan perantara dan memiliki koneksi dengan beberapa organisasi kriminal. Dirinya diminta untuk menjadi perantara agar Sonny dan Ricardo bisa masuk ke organisasi kriminal yang merupakan target dari misi mereka. Player negotiates too hard and you never hear from him again. What's the skinny? It's none of your fucking business. It can come back on me, baby. See? That's why. That's why what? Well, why, like, if you can't deliver 3 money laundering prosecutions, I put you into. Nicholas kemudian menghubungi Jose Hierro. Dia merupakan kaki tangan dari bos besar bandar narkoba. Nicholas mengatakan bahwa ada orang yang ingin bekerja sama sebagai kurir untuk melakukan pengantaran narkoba. yeah, of course I vouch. Agar aksi penyabaran yang dilakukan oleh Sonny dan Ricardo berhasil, semua data dan identitas mereka dirubah. Mereka sekarang dikenal sebagai mantan kriminal yang mendapatkan pembebasan bersyarat. 3 to 5 on assault, Folsom B-Wing, NYPD. And she worked through your false identity, jump parole, Pelican Bay where you guys hooked up. Scene beralih. Hierro yang telah mendapatkan identitas dari Sonny dan Ricardo akhirnya setuju untuk menjalin hubungan kerjasama. Nicholas menyampaikan bahwa Hierro meminta bertemu di Haiti sekaligus menegosiasikan harga secara langsung. Fortune Dakar turning to heading 340 then. Because everybody knows we're here 15 blocks up.
Sonny dan Ricardo tiba di Haiti dan bertemu dengan Jose Hierro. Mereka pun mulai membicarakan tentang bisnis pengantaran beserta bayarannya. Nice, cause we got product that's gotta move. If you any good at this shit. Through South Florida. Other than Nicolas, who the fuck knows you? Well, my mommy and daddy know me. Pembicaraan tersebut kemudian berubah menjadi perdebatan di antara mereka. Anak buah Jose menodongkan senjata ke kepala Sonny dan Ricardo. Meskipun demikian, Sonny dan Ricardo tidak mudah untuk diintimidasi oleh mereka. Sonny mengeluarkan sebuah granat dan berbalik mengintimidasi mereka. Ketegangan di antara mereka berlangsung cukup lama. That's some crazy motherfucking wallpaper. What is that? A transport line? You with the man? I'm gonna tell you what's gonna happen. You wearing a wire? We can close each other's eyes right now real fast. So let's talk equipment. Mereka kemudian kembali membahas rencana pengantaran barang yang akan dilakukan. Jose berkata bahwa dia akan menghubungi mereka tentang masalah pengantaran tersebut. The next time you hear from us, it'll be a date, time, and I had to lay my eyes on you. And I have eyes everywhere. To see if you go meet the man. Wait by the phone in the hotel. Sonny dan Ricardo yang tiba di penginapan melakukan penyisiran ke seluruh ruangan untuk memastikan tidak ada musuh di sana. Tak lama kemudian, Ricardo mendapat telepon bahwa kesepakatan yang dibuat sebelumnya telah disetujui. Malamnya mereka pergi menemui Arcangel de Jesus Montoya, bos besar dari kartel narkoba. Colombia. Your end is 3 million. I will try you out on one loan. With me, I do not buy a service. I buy a result. Mereka mendapatkan tugas untuk melakukan pengantaran 1000 kg narkoba dengan bayaran $3 juta. Bos besar tersebut memperingatkan mereka agar tidak menyalahi kesepakatan dan mengatakan agar menyampaikan salamnya kepada keluarga mereka. I extend my best wishes to your families. To do with money and terms, you will work through my Isabella. Ricardo yang khawatir identitasnya diketahui kemudian menghubungi Trudy Joplin yang merupakan rekan detektif sekaligus kekasih Ricardo. Trudy mengucapkan terima kasih karena Ricardo telah mengirimkan bunga kepadanya. Thanks for the flowers. It's $500 worth of roses. flowers. What flowers? Yellow. Ricardo tampak cemas dan bertanya tentang kartu ucapan yang mungkin ada pada bunga itu. Trudy sadar bahwa bunga itu bukanlah dari Ricardo. Kartu ucapan tersebut bertuliskan salam dari temanmu di daerah selatan. I thought it was from you. Okay, we're on our way. Mereka pun kemudian bertemu dan berdebat tentang masalah yang sedang mereka hadapi. Ternyata pihak kartel narkoba tersebut mengetahui bahwa identitas Sonny dan Ricardo sebelumnya adalah palsu. Akan tetapi identitas asli mereka sebagai detektif kepolisian yang bekerja sama dengan FBI belum terungkap. Trudy mengatakan kepada Ricardo agar fokus dalam misinya dan tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. The only thing they're gonna find is more layers of our fabricated. You're worried about me. Don't be. You worry about you. Scene beralih. Keesokan harinya, Sonny bersama Ricardo melakukan pengantaran narkoba menggunakan pesawat. Agar penerbangan yang mereka lakukan berjalan lancar, Ricardo menyusup dan terbang lebih rendah di bawah sebuah pesawat komersil yang kebetulan searah dengan tujuan mereka. Awalnya, seorang pengawas menara bandara melihat 2 titik pesawat dalam pantauan radarnya. Pilot pesawat komersil tersebut berkata bahwa tidak ada pesawat lain di sana. Malamnya, Sonny mendapat telepon dari Hierro. Dia memuji kinerja Sonny dan Ricardo karena barang yang mereka antarkan tiba dengan selamat. Sonny kemudian berkata bahwa ada seseorang yang mencoba membongkar muatannya sebelum klien tersebut datang. Sonny melanjutkan bahwa dia ingin menunjukkan sesuatu pada Hierro besok jam 10 siang dan memintanya datang ke gudang penyimpanan di Overtown. We had a problem before your client showed up. Somebody tried to rip off the load. 10 a.m. Be there.
You know a detail shop on 2nd and Overtown? I do. Keesokan harinya, Sonny memperlihatkan bungkusan paket narkoba kepada Jero. Jero dengan kesal berkata bahwa paket narkoba tersebut adalah miliknya yang dicuri oleh orang-orang Haiti 2 minggu lalu. Di sini, Jero tidak tahu bahwa paket narkoba tersebut sebenarnya dicuri oleh Sonny bersama Ricardo dan teman-temannya. Haitians stole these 2 weeks ago. Jero bersama Isabella sedang membahas paket narkoba yang ditemukan oleh Sonny dan Ricardo. Jero dan Isabella menginginkan barang-barang tersebut kembali kepada mereka, bahkan bersedia untuk membayarnya. We want our product back. Sure. How much? Namun, Sonny dan Ricardo berkata bahwa barang-barang itu akan dikembalikan tanpa biaya dan berharap bisa terus melanjutkan bisnis pengantaran lainnya. Isabella kemudian kembali memberikan tugas pengantaran barang kepada Sonny dan Ricardo. Give them the shipment on the 17th. Sonny mencoba untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan Isabella, sekretaris dari bos kartel narkoba. Sonny bermaksud untuk memanfaatkannya dan mencari informasi lebih banyak mengenai jaringan narkoba tersebut. Akan tetapi, benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. I know a place. Beberapa hari kemudian, Johnny dan Ricardo mengadakan pertemuan dengan Letnan Castillo dan agen FBI John Fujima. Sonny dan Ricardo berdebat dengan John karena mereka ingin agar misi penyamaran ini terus dilanjutkan. Sementara itu, John ingin agar misi penyamaran ini diakhiri dan segera menangkap bos besar kartel narkoba. We want to stay under. Run in load number 2. We illuminate Montoya's operations from the inside. Letnan Castillo menengahi perdebatan dan memutuskan bahwa misi penyamaran akan dilanjutkan. Change the mission statement. If I close this down. All right, do it. Scene beralih. Sonny dan Ricardo sedang bersiap-siap untuk melaksanakan misi pengangkutan narkoba. Tak lama kemudian, Sonny mendapatkan telepon dari orang tak dikenal dan mengatakan bahwa Trudy telah disandra. Nice friends you got. Jesse! Tito, you copy? They jumped Trudy hostage. Mereka menginginkan agar muatan yang sedang dibawa oleh Sonny dan Ricardo diserahkan kepada mereka. Sonny dan Ricardo kemudian menghubungi rekan-rekan lainnya termasuk Letnan Castillo untuk meminta bantuan mencari keberadaan Trudy. Once I got the gun, she is dead. Sonny kemudian menghubungi Isabella dan mengatakan bahwa rekannya telah disandra oleh pembeli Jero. Dia juga menambahkan bahwa Jero sepertinya ingin mengendalikan pengiriman yang sedang mereka lakukan. Where are you? Geneva. Jero's acting on his own. Control the delivery. Sonny, Ricardo, dan Gina bergerak menuju lokasi tempat Trudy disandra. Sonny berhasil melumpuhkan seorang musuh yang sedang berjaga. Ricardo kemudian menyamar sebagai pengantar pizza. Seorang penjahat keluar dan berhasil dilumpuhkan oleh Ricardo. Milano's pizza. You order pizza? No. Gina kemudian masuk ke dalam dan mengarahkan senjatanya kepada seorang pria yang telah menyandera Trudy. Seorang remaja yang juga merupakan anggota penjahat mencoba menyerang Ricardo dengan pisau namun gagal. Seorang pria yang mabuk juga turut menyerang Ricardo namun pria itu berhasil dilumpuhkan. Situasi menjadi cukup menegangkan ketika seorang penjahat mengancam akan menekan detonator peledak. Go ahead. Fuck it. Shoot me. Namun Gina berkata kepada penjahat itu bahwa dia akan menembaknya tepat mengenai saraf medula dalam otaknya.
sehingga penjahat itu akan mati dari leher ke bawah dan tak akan sempat menekan tombol peledak. Gina pun kemudian berhasil melumpuhkan musuh tersebut dan Trudy berhasil diselamatkan. Hey. Get down! Di tempat lain, Yero mendapatkan telepon dari pembeli yang mengatakan bahwa barang pesanannya belum tiba. Yero yang merasa ada yang tidak beres kemudian meledakkan rumah tempat Trudy disandra. Trudy yang sedang berdiri di depan pintu terhempar ke tanah dan tak sadarkan diri. Sonny dan Ricardo bergegas membawa Trudy ke rumah sakit. Setelah dilakukan operasi dan pemeriksaan, dokter berkata bahwa Trudy dalam keadaan koma. Trudy mengalami luka bakar 15% di tubuhnya serta terjadi kerusakan pada paru-paru dan limpa pecah. We're going to keep her totally sedated with a complete muscle relaxant. She's in recovery. She has burns to 15%. And her right lung's collapsed. Burst spleen. Sementara itu, Sonny mendapat telepon dari Yero yang meminta agar barang-barang miliknya dikembalikan, sedangkan Sonny meminta bayarannya. Mail your refund. And I want you there. None of your Peckerwood prop. Okay, man, let's do this. Sonny kemudian berdiskusi dengan timnya untuk menyusun rencana penangkapan Yero. Mereka kemudian berangkat menuju lokasi pertemuan. Yero yang hadir di sana juga menjadikan Isabella sebagai sandra. Where's the product? Where's the money? The money's right here. So send somebody over. And I brought your friend. Oye, hermano, she might... Yero mengetahui dengan jelas bahwa Sonny tidak akan bertindak gegabah karena kekasihnya dijadikan sandra. Masing-masing pihak kemudian mengutus satu orang untuk memastikan apakah uang dan barang tersebut berada pada masing-masing pihak. Letnan Castillo berkata bahwa dirinya menemukan 2 orang penembak jitu milik musuh. Penembak jitu tersebut berhasil dilumpuhkan namun keadaan mulai tidak terkendali. Baku tembak di antara mereka pun tak terhindarkan. Satu persatu musuh berhasil dilumpuhkan. Melihat helikopter dari tim SWAT datang, Yero bersama anak buahnya pergi meninggalkan tempat itu. Ricardo diam-diam mengikuti mereka dan berhasil melumpuhkan Yero beserta anak buahnya. Isabella yang sadar bahwa Sonny ternyata adalah seorang polisi marah kepadanya karena telah dibohongi. Sonny kemudian membawa Isabella pergi dari lokasi tersebut agar Isabella tidak ditangkap pihak kepolisian. Karena bagaimanapun Isabella merupakan salah satu anggota dari kartel narkoba terbesar. Pihak kepolisian kemudian melakukan penyergapan di kediaman bos besar kartel narkoba Arcangelo. Namun pihak kepolisian tidak berhasil menemukannya. Demi keamanan Isabella, Sonny melepas kepergian Isabella ke kampung halamannya di Havana. Sementara itu di rumah sakit, Trudy mulai sadar dari komanya dan kondisinya mulai membaik. Film pun tamat. Nah sahabat, demikian alur cerita film Miami Vice. Dari film tersebut ada pesan tersirat yang dapat diambil.
Di antaranya, perbuatan jahat yang dilakukan secara terorganisir pada mulanya memang akan berhasil mengalahkan kebaikan. Akan tetapi, setiap perbuatan jahat itu pada akhirnya akan mendapatkan balasannya. Maka dari itu, jangan sampai seseorang memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan jahat karena hal tersebut akan merugikan diri sendiri dan orang-orang yang dicintai. Terima kasih, sampai jumpa di ulasan video berikutnya.